Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait buku komponen kurikulum PAUD Surga Anak Indonesia. Kalau kata undang-undang, PAUD itu meliputi bisa TK, kelompok bermain, tempat penitipan anak, RA, dan lain sejenisnya. Kalau persyaratan untuk masuk SD, kita tuh minimal 1 tahun di PAUD. PAUD itu bisa di TPA juga PAUD ya, TK itu juga masuk PAUD. Kemudian bagaimana sih profil lembaga Surga Anak Indonesia ini? Ini tahun beroperasi tahun 2021, mulai operasi, kemudian sejarahnya kenapa sih Surga Anak ini didirikan. Sebenarnya Surga Anak itu didirikan ada visi misi ya, ada harapan, ada cita-cita yang diharapkan dengan mendirikan Surga Anak. Karena saya lihat dari saat dulu awal kali saya lihat di Jakarta kan memang kebutuhan orang tua bekerja itu ya, orang tua bekerja itu butuh menitipkan anak, kemudian anak itu juga butuh stimulasi dari lahir. Namun tidak semua stimulasi itu diberikan. Kalau yang saya lihat dari beberapa daycare, dari beberapa PAUD lain itu juga ada pendidikan. Cuman saya ingin bahwa semua aspek perkembangan dari usia 0 tahun sampai 7 tahun itu ingin semuanya itu diberikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, sementara kita tahu sendiri kalau anak dititipkan di daycare atau anak di PAUD ya, itu tidak dari lahir ya, dan itu belum tentu dari orang tua itu sejak lahir anak itu sudah distimulasi. Nah, maka untuk memastikan stimulasi tersebut didirikanlah Surga Anak ini. Nah, visi misinya adalah harapannya sih visinya terwujud generasi Islami berbasis ilmu iman amal. Jadi orang itu akan berbuat baik ketika imannya ada dari hatinya, tapi hati itu akan berjalan ketika ilmunya ada, ketika memahami kenapa harus melakukan itu. Maka dari itu kami memiliki visi agar anak-anak itu mencintai ilmu terlebih dahulu. Ilmu itu mereka itu jangan sampai hanya sekedar tahu cara, kayak misalnya cara membaca, tahu bacanya gimana tapi nggak suka baca, itu jangan sampai. Jadi mereka supaya mencintai ilmu. Kemudian kalau misalnya nih ada kebenaran yang pahit gitu, kayak kita harus berbuat jujur gitu, tapi itu kan pahit gitu. Nah, mereka dengan mencintai kebenaran akan tetap melakukan kebaikan walaupun itu tidak menyenangkan. Makanya di dalam targetan ilmu kita mencintai ilmu dan kebenaran. Lalu di targetan iman adalah cinta kepada Allah dan menciptakan akhirat. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan menciptakan akhirat, maka segala perbuatan, segala perintah-perintah baik akan dilakukan, sementara yang buruk-buruk itu akan yang mengarahkan pada tidak mengarahkan pada cita-cita akhirat surga itu akan dijauhkan. Misalnya bermalas-malasan, itu kan perbuatan yang jauh dari kehidupan akhirat yang seharusnya. Kita harus rajin. Nah, makanya di akhirnya lari ke amalnya yang baik, berakhlak islami, peduli sama sesama, peduli dengan dirinya juga, kreatif dalam memecahkan masalah, dan melihat dari permasalahan generasi strawberry sekarang yang bagus tapi mentalnya lembek. Nah, maka di Surga Anak ini harapannya adalah mereka bermental tangguh dari literasi bagaimana kita seharusnya mempunyai aspek sosial, aspek emosi dan kemandirian. Kemudian mereka juga dibiasakan untuk kompetitif dan juga sambil diajari kemandirian agar siap sama sukses menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk misinya dimulai dari kurikulum komprehensif berbasis kebaharuan ilmu pengetahuan perkembangan anak. Jadi kalau memang ada perkembangan pengetahuan yang perlu ditambahkan atau diperbaharui, kami akan mengikuti. Lalu membangun tim kerja yang solid, meningkatkan kompetensi guru. Guru itu tidak asal ada gitu, tapi guru juga diajari bagaimana mendidik anak. Lalu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami menggunakan
Kayak ada beberapa buku itu yang pakai aplikasi 4 dimensi untuk lebih melihat. Kalau memang dibutuhkan video untuk pembelajaran, ada media TV di daycare yang itu hanya diberikan saat free time, saat sekitar jam 4:30 sambil menunggu orang tua datang. Lalu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dari peralatan belajar, peralatan bermainnya, dan lain sebagainya. Kemudian penerapannya adalah menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak dari tahap usia anak baru lahir hingga 7 tahun sebelum memasuki usia sekolah dasar, yang ini diberikan selama 2 tahun anak belajar di daycare. Jadi selama itu mereka dapat ibaratnya rapelan ya, persingkatnya dalam 2 tahun. Kemudian membangun budaya literasi pada anak agar menjadi pribadi pembelajar, senang membaca buku, berakhlak baik dan berpikiran luas. Mengajarkan nilai-nilai keimanan melalui dialog secara demokratis, menuntut pengamalan ajaran Islam melalui pembiasaan sehari-hari yang tidak memberatkan anak, memberi latihan, memberi teladan, dan memelihara akhlak anak dengan mengapresiasi perilaku positif dan mengingatkan apabila ada anak yang keliru. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya berebut, kita ingatkan gitu, jadi nggak dibiarkan. Lalu menciptakan suasana kondusif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dan mendorong sikap kemandirian siswa, membangun keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran anak melalui komunikasi sehari-hari dan seminar parenting. Membangun hubungan baik dengan masyarakat, melakukan supervisi dan evaluasi metode pembelajaran secara berkala, memonitor kemajuan dan merayakan prestasi. Untuk tujuan, setelah lulus dari TPA, tempat penitipan anak, ya kelompok bermain dan juga Inklu TK Surga Anak Indonesia ini, alumni diharapkan mencapai aspek perkembangan antara lain fisik, motorik kasar, perkembangan anak sesuai usia, keterampilan hidup kemandirian, berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya, meniru kegiatan orang dewasa, dan kecerdasan finansial. Secara sosio-emosionalnya, mereka mengenal perasaannya apa dan secara kooperatif dalam bermain. Secara agama dan moral, mereka terbiasa berdoa, sholat, dan mengaji, serta tertanam nilai moral, kejujuran, penolong, dan sopan. Motorik halusnya mengekspresikan diri dengan jari, memegang pensil, serta meniru garis dan bentuk. Jadi untuk tataran sampai menulis itu semua stimulasi kita berikan, dengan stimulasi semua kita berikan ya harapannya adalah mereka outputnya bisa menulis. Tetapi kalau benar-benar sampai ke harus ini kita kejar target, kita nggak seperti itu gitu ya. Kita mengikuti peraturan dari pemerintah bahwa outputnya PAUD adalah mereka itu bisa mengekspresikan lewat tulisan gitu. Tapi kalau misalnya stimulasinya itu bisa semua dapat, mereka insya Allah bisa nulis, jadi nggak dipaksa ya. Kemudian dari aspek bahasa, mereka memahami kata, mengekspresikan bahasa dalam lisan dan coretan, menyenangi dan menghargai bacaan, memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, dan menyenangi bahasa Inggris. Jadi mereka tahapannya adalah bisa mengekspresikan bahasa dalam lisan dan coretan. Jadi bukan mereka masih memahami hubungannya, bentuknya, bunyi hurufnya, meniru bentuk hurufnya. Jadi kalau misalnya sampai di target untuk harus bisa menulis, khawatirnya anak itu merasa terforsir sehingga malah menjadi tidak minat belajar gitu. Tapi dengan semua aspek stimulasinya dari 0 tahun sampai 7 tahun, ketika mereka diajari, insya Allah mereka akan bisa belajar, bisa membaca dan menulis dengan mencintai belajar itu. Kemudian kognitifnya menggunakan konsep bilangan, berpikir logis, klasifikasi, sebab akibat, berinisiatif, dan pemecahan masalah. Untuk aspek seni, mereka bisa mengekspresikan diri dalam gerakan, musik, drama, lukisan, seni rupa, kerajinan, dan mengapresiasi karya. Kemudian di bab 2 ada latar belakang pengembangan kurikulum. Kami dari kurikulum nasional. Lalu di dasarnya, dasar kurikulum ada ini untuk dasar penyusunan kurikulum dari undang-undang. Bab 3 karakteristik perkembangan peserta didik. Ada tahapan-tahapan perkembangan anak dan daya fokus anak usia dini ini rata-rata sekitar 7 sampai 10 menit.
Kalau data dari Brain Balance Center, rentang konsentrasi anak yang ideal itu 2 hingga 3 menit dikali usia mereka. Jadi misal usianya 2 tahun berarti 4 sampai 6 menit. Kalau 4 tahun sekitar 8 sampai 12 menit. 8 tahun sekitar 16 sampai 24 menit. Nah, jadi memang nggak bisa lama-lama daya fokus mereka. Kalau misalnya dipaksa, yang ada malah dia jadi merasa nggak minat belajar gitu. Maka kita buat rata-rata belajar untuk per aspek perkembangan sekitar 10 menit. Kemudian untuk pengelompokan anak didik usia 0 sampai 1 tahun ini kelas bayi, kelompok bermain. Kemudian 1 sampai 4 tahun ini kelas toddler. TK ini kelas 4 sampai 5 tahun TKA, 5 sampai 7 tahun TKB. Ini kalau dari pemeraturan sih minimal 1 tahun layanan PAUD baik di jalur formal maupun non formal melalui taman penitipan anak atau TPA, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, taman kanak-kanak, Rodatul Atfal, dan atau TK atau RA inklusi. Ini untuk syarat masuk SD. Perpindahan kelompok, pindah sekolah, kriteria tamat belajar, ketuntasan belajar, lalu struktur kurikulum, kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, kegiatan akhir, tujuan pendidikan, muatan kurikulum, mata pelajaran, bidang-bidangnya, motorik. Ini materi kurikulum Merdeka PAUD, cuman kita nggak baca detail ya. Contoh memahami bahasa reseptif, menyimak dan membaca percakapan, menirukan 2-3 urutan kata, menceritakan isi buku, suku kata awal sama atau suku kata akhir sama, identitas diri lengkap, menyebutkan namanya. Ini tema dan subtema pembelajaran. Untuk bukunya kayak gini. Jadi ini tuh buku TK, ini buku TKA, ini buku TKB. Di buku TKA ini ada beberapa, ini tuh sama ya, maksudnya tematik. Jadi misalnya tema diriku, ini sama tema diri, tema diriku, tema keluargaku, lingkunganku, tema binatang. Kalau di PAUD waktu observasi di PAUD itu ya, ada mahasiswa saya observasi di beberapa PAUD dan TK itu mereka sebenarnya PAUD, TKA, TKB itu tuh kayak tematik yang itu tuh sebenarnya pada saat habis PAUD, TKA, TKB itu ngulang lagi. Jadi temanya itu akan dipakai lagi, misal mulai dari diriku sampai negaraku itu. Ini contoh menyusun, mengingat gambar, mewarnai gambar. Sebenarnya temanya itu ngulang lagi. Nah, cuman yang membedakan di sini adalah di Surga Anak itu kurikulumnya kita gunakan dari prinsip perkembangan anak. Jadi semua perkembangan anak itu apa aja sih kebutuhannya itu kita ajarkan selama 2 tahun, yang itu akan kembali lagi balik awal lagi 2 tahun. Jadi semua anak itu berbagai usia mereka tetap dapat metode pembelajaran. Pengaturan beban belajar kalau di TK atau di PAUD luar itu
mereka minggu efektif belajarnya adalah sekitar 34 minggu. Jadi ada libur 14 minggu dalam 1 tahun atau 7 minggu ya dalam 1 semester, atau sekitar hampir 2 bulan itu libur setiap 1 semester. Nah, sementara kalau di daycare karena kita mengikuti sama waktu orang tua kerja, jadi 48 minggu ya per tahunnya, ya artinya maksudnya masuk terus sama libur hanya saat ada tanggal merah. Kemudian penyesuaian jadwal belajarnya. Nah, ini disampaikan di mekanisme belajarnya ya. Prinsipnya adalah semua aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif, seni, sosial seni, emosi, moral, agama, dan kemandirian ini diberikan setiap hari. Kalau di TK luar itu menyanyi, pelajaran agama, alat musik, menari, melukis itu dimasukkan dalam kegiatan ekskul. Sementara kalau di daycare kita masukkan di kegiatan yang itu semuanya ada setiap harinya. Nah, jadwal kegiatan ini disesuaikan dari jadwal makan. Kalau prinsipnya adalah makan di daycare itu 3 kali, susunya 2 kali, makan berat di daycare 3 kali, nasi, lauk, sayur, lalu susu 2 kali, cemilan buah, cemilan anak. Jadi total 7 jadwal. Nah, idealnya sih sebenarnya kan kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam sekali ya makannya, diselang-seling kayak makan cemilan, makan selingan, makan lagi selingan. Tapi kalau ini misalnya dibuat jam 7, kemudian makan berat jam 9 cemilan, lalu jam 11 makan berat, 13 susu, 15 makan berat, 17 ini akhirnya cemilan anak, 19 susu, makan berat keempat itu di rumah. Nah, ini sebenarnya nggak mungkin karena pada saat jam 17 itu anak sudah jam operasional daycare sudah pulang gitu. Akhirnya ada bagian yang tidak terpenuhi. Nah, supaya prinsip makan berat 3 kali di daycare, susu 2 kali, cemilan buah sama cemilan anak terpenuhi, akhirnya dirapatkan di jadwal ini. Kalau tadi kan jam 7, jam 9, jam 11 ya makan beratnya. Nah, ini idealnya sebenarnya anak makan itu kan sekali makan 30 menit. Tapi karena ada anak banyak yang itu tuh ada yang baru datang dan sebagainya, akhirnya kita buatlah makan berat kurang lebih maksimalnya jam 8, dari jam 7 sampai jam 8. Jam 9 ini cemilan kalau tadi kan cemilan buah jam 9. Nah, ini kita turunkan di sore. Cemilan buah dicampur di 9 anak sama susu. Nah, jam 10 ini harusnya jam 11 makan berat, tapi jam 11 ini harusnya anak sudah waktu tidur. Karena ada yang harus tidur 2 jam, yang jam 1 mereka ada yang sudah bangun, jadi jam 11 harus tidur. Gimana caranya jam 11 tidur? Berarti jam setengah 11 mereka sudah harus persiapan pipis, ganti baju, nidurin anak, kan nggak langsung tidur. Nah, jadi pada saat jam 10 sampai jam 11 ini mereka makan berat, lanjut susu, kemudian prepare tidur. Jam 11 tidur, lalu jam 13 makan berat ketiga atau sebangun tidurnya anak. Jam 15 ini cemilan buah dulu, kemudian ada cemilan anak, baru susu. Nah, jadi karena memang jarak buah sama susu kan minimal itu 30 menit ya jaraknya. Nah, akhirnya dengan pola ini memang mungkin beberapa orang tua menganggap kok aneh sih habis makan berat lagi. Nah, itu ada pendasarannya karena asumsi tadi ya. Nah, supaya semua prinsip tercapai, makan berat 3 kali, susu 2 kali, cemilan buah, cemilan anak. Baru setelah prinsip jadwal makan tercapai, diatur jadwal belajar. Nah, prinsipnya adalah semua aspek perkembangan terpenuhi, kita menyesuaikan. Jadi kalau warna hijau ini jadwal makan, warna biru jadwal belajar. Jam 7 makan, jam 8 belajar, 10 makan lagi, terus 11 tidur, jam 13 makan, 13.30 bisa lanjut pengembangan diri kayak latihan mewarnai atau motorik harus lain atau main bebas, mereka mandi, terus jam 15 cemilan, lalu persiapan barang-barang anak pulang. Nah, ini jadi jadwalnya kayak gini. Kurang lebih jam 7 sampai 7.15 penyambutan kedatangan anak, persiapan makan berat, lalu jam 8 sampai jam 9 ini kegiatan awal kayak misalnya ada yang belum mandi, ini toileting. Nah, ini harapannya sih sebenarnya orang tua udah mandi anak-anak di rumah, tapi memang ada anak yang baru bangun banget jadi belum mandi. Nah, kemudian transisi masuk kelas.
Mereka untuk sholat ya butuh wudhu, butuh pipis dulu dan sebagainya, sehingga selesai ya sholat duha sekitar 10 menit, selesai sekitar jam 9 kegiatan inti, stimulasi motorik kasar 10 menit, moral 10 menit, masing-masing semuanya 10 menit plus simpulan. Jadi kurang lebih sampai jam 10 istirahat makan berat ya. Lalu jam setengah 11 kegiatan akhir, toileting plus latihan kemandirian, ganti baju dan susu. Jam 11 tidur, istirahat lagi, jam 13 istirahat lagi, makan berat. Nah, kemudian lanjut kegiatan pengembangan diri sekitar jam 13.30. Lalu jam 14 mandi, jam 15 cemilan, jam 16 Miss menyiapkan anak pulang. Sementara anak-anak free time, mereka bisa belajar bernyanyi atau ambil hikmah kisah dari teknologi video di TV. Nah, ini semua itu ketika di lapangan ada beberapa kebutuhan anak itu yang berbeda, sehingga kita juga menyesuaikan ya dengan maksudnya kita itu ada jadwal seperti ini tapi nggak kaku, maksudnya kadang ada anak itu yang masih lagi nggak enak badan atau lagi ada kebutuhan misalnya masih butuh minum obat atau lain sebagainya yang itu masih misalnya belum selesai gitu. Jadi kita usahakan untuk ideal seperti ini, tetapi di lapangan dari Miss kan juga karena memang mengerjakan itu kan lebih berat ya dibandingin sama planning. Tapi yang sudah terjadi selama ini sih kurang lebihnya kayak gini. Cuman yang jadi masalah adalah banyak orang tua yang baru naruh anak itu agak siangan ya, bukan agak siang sih, siang lagi, jadi malah waktunya belajar akhirnya masih makan gitu. Nanti mungkin di jadwal makan itu kalau memang misalnya datangnya siang ya jadi ngikutin jadwal sekarang lagi belajar yang ngikutin. Kalau mau misalnya ternyata belum makan ya mungkin sementara bisa diisi dibawain cemilan dulu, baru di jam 10 makan berat lagi. Nah, alokasi waktu 1 jam kegiatan adalah sekitar 30 menit perinciannya. Ini kalau ini sih kita ngikutin TK pada umumnya ya, ada kegiatan awal. Kalau TK biasanya sekitar 30 menit. Kalau di daycare kita buatlah 60 menit, kegiatan inti 60 menit, ini 60 menit. Istirahat 30 menit, kegiatan akhir 30 menit. Nah, jadi sekitar jam 8 sampai jam 11. Setelah sarapan atau sampai dengan jam 17 dengan waktu istirahat di tengahnya. Artinya di saat jam tengah-tengah ini juga mereka bisa lanjut pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri dilakukan setelah anak makan berat ketiga kurang lebih 30 menit di sini. Atau seperlunya anak ya, karena juga ada jadwal mandi dan buah lagi. Nah, ini pada saat makan anak itu nggak bisa dicampur dengan jadwal belajar sebenarnya, karena beberapa kali kalau info dari Miss, ketika anak itu kita belajar nih, ada Miss satunya ngebacain, satunya mendokumentasikan gitu ya. Nah, itu tuh ada makanan yang itu akhirnya misalnya ada buku, mereka itu kayak nepis gitu loh ke pinggiran meja gitu, akhirnya jatuh atau apa ada jatuh, sehingga makanan pada saat ada belajar itu nggak ideal banget. Lalu nah kalau misalnya mereka butuh kegiatan bimbingan konseling sesuai kebutuhan, kita bisa kasih ini kalender pendidikan, lalu perencanaan program tahunan. Nah, ini di tema-temanya. Lalu kalau di program semester kita nggak bacain semuanya karena banyak ya sebenarnya. Kemudian RPPM, rencana mingguan. Nah, rencana mingguan ini ada banyak, kita akan buka di sini untuk proming kayak mingguan. Ini contohnya. Nah, ini rencana program mingguan, ada beberapa. Lalu ini mingguan, ini harian. Untuk harian juga kita nggak bacain detail ya, contoh aja. Ini untuk harian.
kegiatan harian. Ini ada 115 halaman. Kemudian setelah itu ada silabus, lalu rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Ini evaluasinya, pelaporannya dari rapot. Kalau pelaporan harian ada di buku penghubung, untuk bulanan ada rapot bulanan, untuk yang sudah TK ada rapot TK 1 semester sekali. Kemudian jadi sebenarnya di buku penghubung di rapot ini ya, di rapot ini tuh juga rapot ini tuh juga masuk rapot ya, cuman sistemnya per bulan. Kalau yang ini rapot 1 semester sekali, ini contohnya penilaian perkembangan anak didik. Ini ada hasil pengamatan, belum menguasai dan lain sebagainya, sudah bisa atau belum. Lalu simpulan, saran, daftar pustaka, struktur. Untuk inventaris buku-buku, ini buku-bukunya kurang lebih sih sekitar ada 200 buku. Jadi semua aspek perkembangan itu ada bukunya. Nah, untuk bukunya sih ada foto-fotonya. Ini buku perpustakaan untuk bahan kurikulum. Nah, ini kita kasih contoh buku alat belajar. Ini alat belajar ya, ada lemarinya ya, ada klasifikasi. Jadi ini ada alat belajar untuk matematika, kemudian bahasa, terus untuk anak cewek, untuk anak cowok. Lalu ini ada untuk puzzle dan huruf-huruf. Ini ada di sini. Kemudian untuk buku-bukunya, ini foto-fotonya. Ini ada buku, ada beberapa buku 4 dimensi yang pakai aplikasi di HP. Lalu ini buku, nah ini buku TK tadi. Ini buku emosi ya, aku bisa mengatur sikapku, sopan santun, tubuhku ada milikku, ku jaga tanganku, aku peduli karena Allah, Elpa bilang maaf. Ini bye-bye tantrum, aku anak yang sabar. Dan banyak dari buku-buku ini tuh yang bilingual, jadi juga ada bahasa Inggrisnya. Mengapa kita menutup aurat, mengapa kita harus sholat. Jadi nggak hanya membiasakan belajar sholat, tapi mereka juga belajar kenapa sih harus sholat, alasannya apa. Terus ada ini Karim dan Khalil mencari Allah, kisah-kisah Al-Quran. Aku bisa tidur sendiri, aku bisa mandi sendiri. Ini ada bukunya juga. Orang tua bukan pelayanku, aktivitas sehari-hari, adab makan dan minum. Jadi mereka ada aturan-aturan itu yang aturan itu juga ada di bukunya. Kemudian penerapan sehari-harinya ada di daycare. Jadi pembelajarannya ada konkretnya, juga ada medianya. Ini inventaris perpustakaan. Nah, kalau ini kurikulum,
kurikulum ini tuh stimulasi, jadi kita mengikuti tahap perkembangan anak ya, ada stimulasi apa saja yang harus kita berikan di aspek fisik, ada aspek motorik kasar misalnya. Nah, misal anak usia 4 tahun melompat 2-3 kali dengan satu kaki. Nah, ini jadi ini semua disusun berurutan kurikulumnya. Jadi semua anak dapat. Lalu cuman yang membedakan adalah dari aspek fisik sama motorik kasar sama motorik halus ya, untuk anak bayi itu kita bedakan. Nah, ini bahasa kognitif, kemudian stimulasi emosi, sosial, moral. Nah, ini semua yang disusun tadi ke program tahunan, semester, harian, mingguan gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan ya Ayah Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.